Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita bersyukur di pagi hari yang berbahagia ini masih dilimpahi terus dengan karomah wasilah barokah untuk sama-sama dibisakannya kita, dimampukan kita untuk ikut di acara yang amat sangat mulia, Manaqiban. Semoga kumpulnya kita secara manaqib online ini menandakan kecintaan dan belajar kita untuk sama-sama untuk selalu ikut kepada seorang manusia pilihan Allah di jalan ini yang menjadikan manusia mendapatkan kasih sayang serta ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru mursyid kita Pangersa Abah. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, kemarin baru saja kita sama-sama sebagian ikut manakib pada Pangersa Abah Sohbah Sugro ke pesantren Sirna Rasa, dan kita bersyukur alhamdulillah melalui wasilah Tuan Syekh kehidupan kita menjadi lebih indah, menjadi lebih nikmat, menjadi lebih bahagia. Sebab mengapa kita ikut kepada orang yang ikut kepada yang ikut terus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia ini yang paling mahal adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau dalam Fadhilus Syuhur, Tuan Syekh dengan tegas mengatakan, ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Wahai segenap ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yunalu ridwanullahi fil akhirati illa idza nila bihi fid dunya fil hayati qabla al maut wa bil bai'ati wa talqin kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ma'ahum fi hayatihim. Nabi SAW, Pangersabah, di sini mengatakan bahwasanya wahai segenap ikhwan, keriduan Allah di akhirat tidak akan bisa kita dapat kecuali mendapat keriduan Allah ketika di dunia, saat masih hidup, sebelum ajal tiba, dengan cara memperoleh baiat dan talqin, sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta para tabi'in, mereka semua baiat dan talqin ketika masa hidup mereka. Ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari tulisan Pangersabah ini dalam kitab Fadhilus Syuhur yang ditulis oleh beliau yang sangat mulia ini, tidak akan bisa siapapun meraih keridhaan Allah di akhirat nanti kecuali telah meraih keridhaannya di dunia, yaitu dengan baiat dan talqin. Tetapi ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, bukti baiat talqin tersebut kita menggenggam ridho Allah adalah dengan istiqomah. Kepada siapa? Kepada orang yang telah mendapat ridho Allah, yaitu kepada guru mursyid kita berbaiat kepada beliau, dan beliau berbaiat kepada gurunya, terus bersambung kepada Nabi SAW, sebagaimana saat itu para sahabat berbaiat dengan Nabi SAW. Nah, bukti kita menggenggam ridho Allah adalah kata Pangersabah, ar-ridwan, yaitu keridhaan Allah itu, ar-ridho adalah sururul qalbi bimurril qadai. Kita mesti bahagia, mesti gembira, mesti senang dengan walaupun pahitnya ketetapan Allah. Nah, ini kan mesti pakai proses. Nah, jadi kita setelah ditalqin, di baiat istiqomah mengamalkan, maka kita mendapat ridha Allah. Sebagaimana firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi Allah mengatakan sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang mereka berbaiat, berjanji setia kepadamu, yaitu saat itu kepada Nabi SAW dan saat ini kepada Syekh Mursyid yang hidup di zaman kita, yaitu Pangersabah di bawah pohon, artinya pohon Tauhid la ilaha illallah. Nah, setelah baiat tadi, maka buktinya kita mesti ridho dengan seluruh ketetapan Allah, walaupun itu pahit, Masya Allah. Nah, untuk menempuh itu semua tidaklah mudah, tapi tidaklah sulit. Kenapa? Yang dimaksud tidaklah sulit ketika kita telah bertemu dengan sosok manusia yang benar-benar menjalankan dan orang yang ridho dan diridhoi Allah, yaitu guru mursyid. Maka kalau Pangersabah kemarin ketika di panggung Sirna Rasa menyampaikan taujihat beliau, menyampaikan kalam mulia beliau,
Itu diantaranya beliau kan mencontohkan ketika Nabi Isra Mi'raj dan naik buruk. Nah, beliau mengatakan buruk itu adalah alat naik Nabi SAW untuk Mi'raj. Ketika menamai perjalanan beliau ketika Isra tersebut perjalanan beliau, maka beliau naik buruk. Buruk itu kata Abah, cahaya kaki. Buruk itu cahaya dan kakinya itu ada 4 kalau pangarsa. Kemarin mengatakan seperti itu. Ya digambarkan seperti binatang yang otomatis itu, contoh ketika dia jalanan turun, maka kaki depannya akan memanjang. Dan ketika jalanan menanjak, maka kaki belakangnya akan memanjang. Supaya yang naik buruk itu, kata Abah, jalannya rata. Walaupun tidak ada turun naik, artinya rata. Nah, Abah mengatakan, buruk itu adalah kendaraan kita belajar istiqomah. Masya Allah. Karena yang memperlambat perjalanan adalah naik, turun, belok ke kanan, dan ke kiri. Nah, maka ikhwan akhwat dimuliakan Allah, kata Abah, kita mesti begitu. Perjalanan kita jangan terganggu oleh apapun dan siapapun juga. Perjalanan kita di dalam ikut kepada Abah, orang yang diridhoi Allah. Maka ketika sururul qalbi binuril qadha, yaitu ridho atau bahagianya hati dengan seluruh ketetapan Allah itu, kita tidak akan bisa ketika tidak menemukan sosok manusia yang telah menjalankan itu semua. Kalau contohnya, pangersa Abah ketika berguru dengan Abah Anom, maka beliau adalah murid yang paling ridho. Apa contohnya? Banyak. Di antaranya banyak riyadhah yang di atas rata-rata. Riyadhah melek contohnya. Secara dohir 3 tahun 5 bulan pangersa Abah saat itu. Riyadhah, Masya Allah. Riyadhah, saya juga pernah dengar dari Al-Amin, itu ngeri lagi dalam arti kata itu di atas rata-rata. Beliau sholat sunnah isyrok sekarang itu pakai wudhu isyrok yang kemarin. Masya Allah. Artinya kan dalam satu hari 24 jam kurang lebih, mohon maaf, tidak batal wudhu gitu kan. Itu sulit lebih, Masya Allah. Tidak terfikir oleh orang umum gitu kan. Sholat isyrok sekarang gitu kan, pakai wudhu isyrok yang sholat apa, pakai wudhu yang kemarin. Masya Allah. Beliau juga pernah riyadhah jalan kaki 5 tahun dari Sirna Rasa ke Suryalaya saat itu kepada Abanong, pulang pergi selama 5 tahun, Masya Allah. Dan yang masyhur lagi, berjauhan dari istri, tidak bersentuhan, kurang lebih 11 tahun lebih. Terus beliau juga banyak riyadhah yang di atas rata-rata. Alhasil beliau sangat ridho dengan segala ketentuan yang diberikan oleh guru mursyidnya untuk mengekang hawa nafsunya, untuk melatih kolbu, melatih jiwanya, tazkiyatun nafs, menaikkan dari sifat-sifat nafsu ammarah, nafsu mulhimah, nafsu lawamah, terus naik sampai nafsu rodiyah, mardiyah, sampai nafsu yang sempurna, nafsu kamilah. Nah, kita beruntung, ikhwan akhwat dimulakan Allah, setelah ketemu dengan Syekh Mursyid, maka keridhaan Allah kita telah genggam. Dan mewujudkan itu semua adalah dengan taat, patuh kepadanya, kepada guru mursyid. Tidak ada cara lain. Karena dengan taat dan patuh kepada seorang guru mursyid, sadar atau tidak, makom ruhaniyah kita, nafsu kita yang tadinya mungkin berada di nafsu amarah, tapi ketika kita ikut kepada guru mursyid, naiklah nafsu kita, nafsu yang sempurna. Kenapa? Karena ikut kepada manusia yang telah disempurnakan nafsunya ke derajat nafsu makom kamilah, nafsu yang sempurna. Masya Allah. Dengan ikut maklumat beliau, perintah beliau, dan larangan beliau di dalam amaliyah kita ini. Contoh semalam sholat sunnah rojab gitu kan. Di malam 15, yang sebelumnya sebelum ikut Abah, kita belum pernah melaksanakan. Saya khususnya belum pernah melaksanakan dan tidak tahu, atau hanya mendengar sholat rojab, tapi belum pernah mengamalkan. Karena guru-guru kita yang sebelumnya juga tidak mengamalkan itu, gitu kan. Tapi ketika ikut pangersa Abah, mau atau tidak, tahu atau tidak, maka kita mesti memaksimalkan itu semua dengan niat ikut kepada Abah, agar kita selalu dalam koridor orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita setelah ditalqin dan selalu memaksimalkan dalam amaliyah mursyid kepada guru kita, maka sebenarnya kita selalu ada di dalam ridhonya Allah. Dan ciri kita ridho dengan Allah adalah ridho dengan guru kita. Baik perintahnya tadi, larangannya, apapun, maklumatnya khususnya sekarang. Maklumat-maklumat Abah yang datang, yang kita terima dari
dari Prof. Al-Amin sebagai pembantu khusus beliau. Maka itu semua kalau kita ridho dengan Allah, kita ridho dengan apa yang Abah berikan. Begitupun kita saat ini, di dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, khususnya dalam manakib apapun yang Allah berikan, guru berikan kepada kita, ditunjuk menjadi ini, menjadi itu, sudah belajar. Saya juga seperti itu, kita semua seperti itu. Belajar taat, belajar pasrah kepada guru. Karena kalau kita tidak belajar kepada guru kita, mau belajar dengan siapa lagi? Sebab di zaman ini kita lihat ikhwan akhwat yang dimulakan Allah. Begitu banyak ajaran, begitu banyak aliran, begitu banyak, metode-metode untuk menempuh jalan spiritual kepada Allah. Tapi yang mesti kita cari bukan hanya bahasanya, bukan hanya di lisan, tapi praktek nyata yang sulit itu saat ini. Kalau kita sering mendengar keutamaan sholat ini, keutamaan amalan ini, keutamaan ibadah ini, contoh sholat tahajud begini keutamaannya, sholat tasbih begini keutamaannya. Tapi yang bisa mencontohkan sampai istiqomah itu siapa di zaman ini? Kalau bukan Pangersa Abah sebagai guru mursyid kita. Sampai belum mengatakan dari tahun 68 setelah ditalkin sampai tadi malam, artinya sampai saat ini. Belum pernah Abah yang namanya menanggalkan waktu sholat, awal waktu, khususnya yang 5 waktu, dan belum pernah meninggalkan sholat sunat tasbih. Masya Allah. Itu diantara ciri makom keistiqomahan beliau kepada Abah Anom, kepada guru musyidnya. Kesetiaan beliau. Jadi ridho di dalam bulan ini, yaitu bulan Rajab ini, mesti kita introspeksi juga dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan itu semua ketika berguru kepada Pangersa Abah, ataukah belum? Maka kalam mulia Pangersa Abah kan, tidak terkejar, namun tidak ada yang tertinggal. Itu. Sebagaimana yang Abah contohkan, ban motor, ada ban depan, ban belakang. Ban motor itu, ban belakang selamanya tidak akan bisa mengejar ban depan. Tapi tidak akan tertinggal ban belakang itu, kan nyantol, kan ikut gitu kan. Begitupun kita seorang murid, selama di dalam amalia mursyid, walaupun kita tidak bisa atau belum bisa dibisahkan mengamalkan seluruhnya, maka jangan meninggalkan semuanya. Pilih apa yang kita bisa dulu gitu kan, dan naikkan pelan-pelan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Fadhilul Syuhur juga, Abang menukil hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, man lam yarda biqadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, dengan ketetapanku, kata Allah, walam yashkur ala na'mai, dia tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dia tidak mau sabar atas cobaan dariku, kata Allah Ta'ala, falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai, maka keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini juga kalau kita mudahkan pemahaman, artinya kita juga mesti ridho dengan ketetapan yang Abah berikan kepada kita. Kalau kita tidak ridho, maka keluar saja. Kalau Pangersa mengatakan dengan tegas kemarin, bubar saja bahasa gitu kan. Kalau tidak mau sabar, Masya Allah. Itu kan, ikhwan akhwat dimulakan Allah, semua mesti butuh proses. Dan ternyata untuk mencapai makom-makom mulia tersebut, sabar, ridho, syukur, dengan semuanya, segalanya, selamanya, tidak ada cara lain. Memang mesti zikir dan istiqomah. Sebab ketika orang istiqomah berzikir secara tidak langsung, dia selalu dibimbing oleh mursyidnya. Seperti sebagaimana tadi, mungkin awal dia baiat talqin, atau sampai detik ini nafsunya masih dalam amarroh nih, atau nafsunya masih lawama yang bawah lah katakanlah, tapi dia mau manut, mau ikut. Abah maklumat apa, nggak banyak protes, ikut aja walaupun nggak ngerti, katakanlah gitu. Abah nyuruh ini, dia ikut. Lah ternyata itu semua adalah pendidikan ruhaniyah, makom spiritualnya seorang murid dinaikkan, loncat bisa ke makom kamilah, nafsu yang sempurna. Sebab dia ikut kepada manusia, yaitu guru mursyid yang telah menyampaikan makom itu, nafsu yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala pun meridhoinya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah,
ketika ikut kepada seorang pilihan Allah di zaman ini, sebenarnya yang membuat kita gagal kalau sahabat apa? Adalah pikiran kita sendiri. Nah, makanya di zaman ini tuh yang viral di medsos, di masyarakat, di mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab, mengelontarkan kata-kata kotor, memfitnah sahabat, mencaci maki guru kita dan ajaran, maka kita sebagai murid mesti cerdas, artinya tidak boleh terganggu perjalanan kita, kata Abah, agar tidak lambat perjalanan kita. Maka untuk menguatkan itu semua tidak ada cara lain selain istiqomah mengamalkan amalia mursyid, dan paling penting adalah meyakinkan, menyatukan, merobitohkan selalu apapun yang kita kerjakan kepada Guru Agung Pangersabah, dan tidak terganggu oleh pembicaraan siapapun, penilaian siapapun, orang lain artinya terhadap kita atau guru kita dan ajaran yang sedang kita belajar istiqomah. Sebab sekali lagi, mereka yang memfitnah itu sebenarnya mereka lah yang butuh kasih sayang Allah. Karena yang mereka fitnah, yang mereka caci, mereka tidak tahu itu adalah seorang manusia pilihan Allah yang menjadi corongnya Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, yaitu guru mursyid fi hada zaman. Beliau adalah pintu untuk meraih manusia-manusia di zaman ini, meraih dan masuk dalam ridhonya Allah. Jadi mereka yang memfitnah tidak tahu, kita mesti memaafkan. Maka kalau ada seperti itu, video apapun, kemarin Prof. Amin sudah mengatakan, udah tidak usah ditonton, kita fokus amalia saja. Kalau kita tidak, daripada merusak kolbu kita, merusak pikiran kita, yang nantinya akan timbul kepada pengamalan kita. Na'udzubillah, semoga Allah menguatkan kita dan selalu diistiqomahkan kita dalam hal kebaikan, dan semoga hidup kita selalu menjadikan orang-orang hidup yang penuh dengan manfaat yang Allah karuniakan sebagaimana Allah karuniakan kepada Abah. Abah berikan juga kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang manfaat hidupnya kepada sesama dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi